Kali ini kita lanjut ngobrol tentang viralnya 2 hari ini satu akun di Twitter, yaitu New Historia yang mengupload ulang tahunnya Tukul, Wiji Tukul, pada 26 Agustus yang lalu. Tapi kemudian akun itu diserang oleh seseorang yang kita katakan saja memang pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Dia sampai mengancam bahwa dia akan mengejar, dihabisi, dan sebagainya lah. Bahasanya seperti itu, kurang lebih. Ini patut disayangkan, karena apa? Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa kampanye kali ini harus yang tidak boleh melontarkan hoax, tidak boleh fitnah, dan sebagainya. Kalau Ganjar Pranowo yang kami dukung sudah jelas, karena dari awal dia memang kita harus santun dan sebagainya. Tapi kalau ancaman ini ditujukan tentang mengingatkan masa lalu Pak Prabowo, itu salah. Karena apa? Pak Prabowo itu punya rekam jejak yang memang sudah tercatat di dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau itu dikatakan masa kelamnya, masa hitamnya, itu nggak bisa dihapus, nggak bisa di-delete begitu saja. Itu konsekuensi dari seorang Prabowo Subianto. Jadi kalaupun dia nyapres sekarang, ya itu pasti dibuka orang. Dan setiap 5 tahun sekali, dari mulai 2009, 2014, 2019, kasus yang sama kan tetap disampaikan orang. Ini sekarang ini saja sudah banyak sekali video-video yang kita lupa nongol lagi gitu, tentang catatan-catatan hitam itu gitu. Jadi nggak usah perlu ngancam-ngancam, nggak usah perlu ngamuk-ngamuk. Konsekuensi itu harus diterima gitu. Untuk bagaimana kalian mengcover itu supaya bisa diminimize, ya terserah kalian. Kalian kan punya tim, punya penasihat, punya strategi untuk kampanye yang disebut Pak Prabowo itu bakar rumahnya, rampok isinya, ya terserah. Kan itu kan punya strategi yang kalian punyai, yang lebih smart dan sebagainya itu. Jadi tidak boleh kalian mengancam-ngancam kami sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo ini, gitu. Nggak bisa. Karena kalau kalian ngancam, kami pasti lawan. Ini apa? Ini bukan zaman Orba lagi. Sudah selesai zaman itu, dan kita tidak mau terulang lagi. Itu sudah pasti. Begitu sensitifnya kami itu, khususnya seperti saya, umur yang udah 60 tahun ke atas, itu pasti sensitif. Karena masa kecil saya mengalami hal-hal seperti itu. Ya kalau kemarin ada orang bilang dulu zaman enak, zaman kuto dan sebagainya, itu ya itu persepsi orang, silakan saja gitu. Tapi buat kami yang sudah sejak 2014 mendukung Pak Jokowi, tidak mau melepas apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ini jatuh ke tangan orang yang memang tidak bisa kerja, ya. Jadi Pak Ganjar Pranowo ini kan memang sudah disiapkan, di-endorse oleh Pak Jokowi, dimentori. Sampai hari ini juga memang seperti itu. Karena kalau salah, seperti saya tadi baru baca dari lihat videonya Septian, staf ahlinya Pak Luhut, bahwa banyak investor di luar sana yang menanyakan nanti bagaimana kelanjutannya kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, siapa penerusnya. Ini kan memang cukup mengkhawatirkan kalau nantinya tidak ada orang yang sama meneruskan menjadi presiden Republik Indonesia. Ini yang harus dijaga, karena Republik ini harus harus terus eksis di tangan anak-anak muda nantinya gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Kalau Pak Prabowo kan tidak. Sementara ini kan kemarin aja waktu dideklarasikan sudah bicara soal minta mandat untuk berkuasa. Jadi statement itu sudah ada stigma yang patut dipertanyakan. Berkuasa itu berkuasa seperti apa gitu, ya kan? Kemarin ini juga gitu. Kalian tersinggung atau kalian marah dengan statement ulang tahunnya Wiji Tukul. Tapi kalian mengambil gambarnya Gibran disandingkan dengan Prabowo Subianto di dalam satu baliho tanpa permisi. Kalian nggak merasa bersalah kan? Ini kan apa? Ini masalah akhlak, ini masalah moral gitu. Jadi sudahi saja marah-marah itu. Kita berkompetisi saja secara profesional gitu.
kalau saling menjatuhkan informasi itu ya memang mungkin dibutuhkan dalam kampanye, karena itu yang disampaikan Pak Prabowo juga gitu. Kalau kita ada musuh ya memang harus dipecah-pecah, harus dijatuhkan gitu. Tapi kalau kami tidak harus mengarang-arang untuk menjatuhkan. Yang kami upload, yang kami sampaikan adalah catatan yang ada pada diri Prabowo Subianto. Itu harus clear. Itu ya. Jadi kalian tuh nggak usah ngamuk-ngamuk lagi deh gitu. Karena kami ini sudah jelas akan melindungi itu semua. Jadi gangguan kalian terhadap rongrongan kepada Prabowo kepada Ganjar Pranowo itu pasti kami lawan, ya. Itu di posisi kami. Jadi kalian harus maklum, kita bersaing saja secara profesional. Demikian obrolan kita, dan bagi pendukung Ganjar Pranowo, kita harus kuat melawan ini semua, karena tidak boleh kita merasa dilemahkan. Nggak boleh. Karena ini soal kebenaran untuk Indonesia. Jadi kita sehat untuk Indonesia, semangat untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi. See you.